Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik, di mana pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai aku diciptakan sebagai citra Allah, lalu kemudian citra Allah yang memiliki aneka macam kemampuan dan juga memiliki keterbatasan. Nah, anak-anak yang terkasih, kemampuan maupun keterbatasan patutlah tetap kita syukuri. Maka pada subtema kita pada hari ini, kita akan belajar bersama dengan subtemanya syukur diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang yang beriman, tentunya apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu kemampuan maupun keterbatasan, patutlah bahwa kita untuk senantiasa mensyukuri itu semua. Patutlah kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas aneka kemampuan maupun keterbatasan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana seseorang itu bisa bersyukur? Orang bisa bersyukur itu tergantung bagaimana orang memandang terhadap hidup kita ini. Pandangan tentang hidup akan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Pandangan hidup yang berbeda menyebabkan pandangan yang berbeda pula di dalam bersyukur. Sebagai contoh, ada orang yang memandang hidup itu sebagai beban atau sebagai kutukan. Maka orang yang seperti ini akan cenderung banyak mengalami kegagalan, kekecewaan, bencana, ataupun penderitaan, dan biasanya dia akan terus-menerus untuk mengeluh akan keadaan ini. Dan orang yang seperti ini merasakan hidup betul-betul menjadi sebuah beban. Nah, orang yang seperti ini yang punya pandangan bahwa hidup sebagai beban atau sebagai kutukan akan sulit sekali untuk bisa bersyukur. Ada pula orang memandang bahwa hidup sebagai takdir semata, lalu akhirnya membuat dia pasrah. Sudah tergantung pada Tuhan, kita ini ibarat wayang, ya sudah dimainkan oleh dalang saja. Kalau memandangnya seperti ini, maka ini akan menumbuhkan sikap yang cepat pasrah, menyerah, bersikap menunggu, dan tidak proaktif. Orang ini ada kemungkinan bisa untuk bersyukur, tetapi lebih cenderung untuk melakukan segala sesuatunya, ya sudahlah, memang saya begini adanya, tanpa adanya suatu sikap proaktif untuk mengusahakan hidup yang lebih baik. Lalu ada pula orang yang memandang hidup ini sebagai seni. Kalian tahu seni? Ya, seni itu adalah merupakan suatu keindahan. Ia memandang bahwa hidup ini indah karena memiliki aneka ragam warna kehidupan. Ada suka duka, ada gagal, ada berhasil, ada pahit, ada manis, ada saatnya seperti kalau kita melihat warna-warna yang penuh dengan seni, ada hitam, ada merah, ada kuning, ya. Jadi orang yang memiliki pandangan hidup sebagai seni, orang ini melihat hidup ini penuh dengan keindahan. Nah, orang yang seperti ini biasanya juga akan lebih mudah untuk bersyukur. Lebih mudah untuk menyatakan rasa syukurnya. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana dengan kita? Kita ini sebagai umat beriman Kristiani.
Bagaimana hendaknya kita memandang hidup ini? Sebagai umat beriman Kristiani, hendaknya kita memandang bahwa hidup ini sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Mengapa kita memandang bahwa hidup ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan? Yang pertama, manusia itu diciptakan Allah. Kata diciptakan ini, Pak Atrik beri huruf besar. Kata diciptakan Allah mengandung makna apa? Mengandung makna bahwa hidup kita ini bukan sebuah kebetulan. Hidup kita bukan pula sebuah kecelakaan atau sebuah keberuntungan semata. Tetapi dengan kata diciptakan artinya apa? Hidup kita ini adalah kehendak dan rencana Allah. Kita ada, kita hidup di dunia ini karena apa? Karena ada kehendak dari Allah, karena ada rencana dari Allah sendiri. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah berencana untuk hidup kita, maka diciptakannya lah kita. Nah, inilah hidup itu merupakan apa? Anugerah dari Tuhan sendiri, anugerah dari Allah sendiri. Karena kita ini dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Yang kedua, seperti pada bagian yang pertama, bahwa kita diciptakan sebagai citra Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka hidup kita pun harus bisa menjadi berkat dan anugerah juga bagi ciptaan yang lainnya. Supaya hidup kita juga menjadi anugerah berkat bagi ciptaan yang lainnya. Kalau kita mampu untuk menjadi berkat bagi ciptaan lainnya, maka kita juga merasakan bahwa karena hidup saya pun adalah anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga, bahwa seluruh peristiwa hidup, bahwa seluruh peristiwa yang kita alami, baik itu suka maupun duka, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan, baik itu yang ada di dalam diri kita yaitu aneka macam kemampuan, maupun juga keterbatasan di dalam diri kita, itu adalah merupakan cara Allah untuk membentuk dan semakin menyempurnakan kita semua. Jadi hidup kita akan menjadi semakin disempurnakan, dibentuk oleh Allah melalui seluruh peristiwa hidup ini, baik suka maupun duka, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita memandang hidup sebagai anugerah, maka terhadap seluruh peristiwa hidup kita, kita mampu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai umat beriman, kita harus mampu untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita belajar dari kitab suci, dari peristiwa tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, dari 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, ternyata hanya ada satu orang yang mau kembali untuk berterima kasih kepada Yesus, untuk menyatakan rasa syukurnya atas kesembuhan yang ia alami. Nah, ini pertanyaannya, kenapa orang ini
orang kusta yang sudah sembuh ini, satu orang ini mau kembali kepada Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepadanya. Kita lihat, orang ini mampu melihat kesembuhannya sebagai anugerah dari Tuhan. Karena ia mampu melihat bahwa aku sembuh ini karena anugerah dari Tuhan, maka ia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus. Lalu berkata, mengucapkan terima kasih sebagai wujud rasa syukurnya. Seperti kita juga demikian. Kalau kita mampu memandang hidup ini sebagai anugerah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang ini juga mampu merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi orang sakit kusta yang sembuh ini merasakan bahwa Allah hadir dan menyelamatkan dirinya, maka ia bersyukur kepada Allah. Maka ia mampu untuk menyatakan rasa syukurnya. Bagaimana dengan 9 orang yang lain? Kita tidak tahu. Mungkin dia gembira langsung kemudian bersenang-senang dan sebagainya. Tetapi satu orang ini kembali dan mampu untuk bersyukur kepada Allah. Karena mampu melihat kesembuhannya sebagai anugerah dari Tuhan dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta dan kembali kepada Yesus untuk berterima kasih, itulah cara ia menyatakan rasa syukurnya. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Misalnya, yang pertama, kita memuliakan Allah lewat doa atau ibadah, baik secara pribadi maupun bersama dengan umat yang lain. Nah, dalam doa-doa kita senantiasa ungkapkan rasa syukur itu. Dalam ibadat-ibadat kita nyatakan rasa syukur itu. Kalau kita berdoa, jangan hanya minta-minta, tetapi juga kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemudian, rasa syukur juga bisa kita nyatakan dengan perbuatan nyata. Oh, sebagai wujud syukur saya ingin menolong sesama yang menderita. Ketika saya mendapatkan rezeki, sebagai ungkapan syukur saya akan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini sebagai contoh cara untuk menyatakan rasa syukur kita. Ada juga yang menyatakan rasa syukurnya dengan apa? Dengan berusaha untuk hidup lebih baik. Hari ini baik, hari besok harus lebih baik dan lebih baik lagi. Itu juga bisa kita lakukan sebagai cara untuk menyatakan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Lalu kemudian atas anugerah hidup kita bisa mengungkapkan rasa syukur dengan cara apa? Memelihara kehidupan kita ini sendiri. Bagaimana caranya memelihara kehidupan kita? Ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan badan, menjauhi obat-obatan yang terlarang, hidup dengan penuh kehidupan yang baik, ya. Lalu kemudian juga bisa kita lakukan dengan menjaga kehidupan orang lain. Seperti salah satu contohnya Ibu Teresa
yang dia berusaha untuk menolong orang-orang miskin dan terbuang. Orang-orang sakit kusta yang berada di pinggir jalan diambil, ditolong, lalu kemudian dirawat, diorangkan. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan ataupun membiasakan untuk selalu bersyukur atas seluruh peristiwa hidup kita, baik itu yang mengembirakan maupun yang tidak mengembirakan. Nah, ini anak-anak yang terkasih, ini yang dapat Patrick sampaikan mengenai bahwa kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan. Apapun itu bentuknya, Tuhan ingin membentuk kita melalui seluruh peristiwa hidup. Dan seluruh peristiwa hidup ini patutlah untuk kita syukuri. Nah, silahkan nanti kalian dalami bersama atau kalian dalami melalui proses pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian pun semakin mampu untuk mensyukuri hidup ini, untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.